program pelatihan ini. Dan alhamdulillah di Banyuwangi kurang lebih sekitar 120 guru mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA semuanya berkolaborasi. Di situ tidak ada aku guru SMA berarti saya lebih superior, aku guru TK lebih minder, rendah, tapi ternyata di sana memiliki kesempatan yang sama untuk bareng-bareng menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Apa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Ki Hajar Dewantoro memiliki filosofi ada waktunya untuk memberikan pupuk sampai akhirnya ada waktunya untuk memetik buahnya. Seperti itulah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita di sini bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak sampai mereka bisa mandiri, sampai potensi yang mereka miliki itu berkembang dengan maksimal. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita menyamakan, penilaiannya kita samakan. Kita tahu pada dasarnya anak itu memiliki gaya belajar yang bermacam-macam dan sekarang sedang diproses, yakni pembelajaran diferensiasi. Ada gaya anak yang suka kinestik dengan gerak-gerak, ada yang suka audio, ada yang suka visual. Apa yang terjadi saat ini? Kita menyamaratakan penilaiannya. Ini yang sedikit demi sedikit kita rubah, sedikit demi sedikit kita kita kembali ke fitrah pendidikan, membuat anak bahagia, membuat anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Masih ada waktu? Ada lima kriteria profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, yang pertama adalah tujuan akhirnya adalah yang pertama P3. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi kita menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga adalah bergotong royong. Dulu pada saat kita kecil banyak sekali nuansa gotong royong yang kita lihat. Bangun rumah bareng-bareng, kerja bakti bareng-bareng. Saat ini nilai-nilai gotong royong hampir tidak ada. Semuanya bersifat individualis. Kita coba kembangkan lagi. Jadi harapannya pada saat proses pembelajaran ustadz dan ustadzanya bisa mengkolaborasikan belajar kelompok, gotong royong, mempraktekkan. Berarti nanti kalau seperti itu keyakinan positifnya yang harus dirubah. Nanti ada materi keyakinan positif, keyakinan kelas. Berikutnya adalah harus kreatif dalam apapun, dalam mengerjakan tugas, dalam membuat produk, kemudian bernalar kritis. Ketika ada permasalahan, anak tidak hanya diam. Anak harus memiliki sikap kritis seperti yang kita lakukan kemarin. Anak mulai bertanya ketika dihadapkan di lingkungan kontekstual, proses penderesan getah pinus. Sedikit demi sedikit anak bertanya apa manfaatnya, kapan ini bisa dideres. Ini anak harus memiliki nalar yang kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu di akhir pembelajaran. Anak harus bisa memiliki self defense, daya tahan tersendiri terhadap tantangan global saat ini. Guru di sini harus membekali berbagai macam ilmu dan keterampilan. Seperti itu. Itu adalah tujuan akhir dari guru penggerak, tujuan akhir dari Merdeka Belajar. Lanjut Pak Mus. Ya, perannya ada berapa itu Pak Ibu? 5 nih. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini pemimpin pembelajaran itu artinya kita itu sudah handal dalam dan di sisi kurikulumnya. Contoh, Bapak Ibu membuat RPP, ketika ujian membuat kisi-kisi, ketika pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang dibuat, itu maksud dari pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah saya akan menggerakkan teman-teman mungkin 2 minggu sekali bertemu membahas. Kalau saya pilih kemarin, saya komunikasi dengan PP saya, pengajar praktis saya itu, saya akan membuat komunitas praktisi olimpiade seperti yang dulu. Saya akan menggerakkan teman-teman, mungkin pertemuan 2 minggu sekali untuk bagaimana ketika ada lomba-lomba kita tetap juara. Komunitas praktisi. Mungkin Bu Rina akan berbeda, Pak Rina akan berbeda, Pak Itu juga akan berbeda. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Pak Gilang itu pernah menjadi coach saat pelatihan MGMP, Pak Gilang ya.
itu menjadi coach atau apa Pak Gilang kalau coach itu? Pelatih ketika MGMP di luar itu seperti Pak Gilang yang sudah menjadi coach di MGMP-nya. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru. Jadi antar guru harus kita samakan persepsinya supaya tujuan akhirnya bisa tercapai. Kalau berkolaborasi insya Allah apapun yang seberat apapun insya Allah akan kita gotong bersama. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kita tahu negara kita negara besar, masa depan negara kita juga dari murid-murid kita, maka kita harus mengoptimalkan kemampuan murid yang menjadi leader. Kita upayakan mereka bisa menjadi leader. Artinya kita harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk berlatih mengkoordinir teman-temannya atau memimpin leadership mereka. Itu peran guru penggerak. Selanjutnya tentang nilai mungkin. Nilai guru penggerak. Di sini kita harus dipaksa lah, dilatih supaya memiliki nilai-nilai tersebut seperti mandiri. Mandiri contohnya saya ikut pelatihan tanpa disuruh kepala sekolah, mungkin gitu ya. Bapak Ibu yang di sini insya Allah ketika ada pelatihan akan tetap semangat untuk mengikuti walaupun kepala sekolah tidak memberitahu, kita akan mencari sendiri link-link untuk mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan mandiri. Selanjutnya reflektif. Jadi kita selalu diupayakan untuk merefleksi kegiatan kita, kegiatan apapun, baik itu kegiatan pembelajaran atau kegiatan non pembelajaran. Kegiatan seperti kayak gini pun setiap minggunya kita membuat jurnal refleksi apapun yang terjadi, jadi kita harus merefleksikan kegiatan kita. Kolaboratif sama seperti tadi, kolaboratif tentunya inovatif. Jadi kita diupayakan selalu membuat ide-ide yang baru, tapi tidak semua orang bisa. Seperti saya belum begitu inovatif, cuma diupayakan kita memiliki sikap inovatif. Nilai inovatif yang terakhir adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Setiap murid sebenarnya memiliki potensi masing-masing. Seperti dulu saya melihat Kokides sepertinya dia tidak punya potensi apapun. Ternyata semakin kesini saya melihat potensi dia di bidang azan, qiraah, MTQ. Akhir-akhir ini saya mengetahui bahwa Kokides itu punya potensi di bidang itu. Setiap murid punya potensi, kita harus menggali potensi mereka. Peran dan nilai guru penggerak saya kira sudah cukup. Selanjutnya tentang visi guru penggerak akan dijelaskan oleh Pak Gilang. Oh, itu penjelasan reflektif mandiri di nilai guru penggerak tadi. Lanjut saja Pak Gilang dapat langsung ke visi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit kan? Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan di modul yang dikerjakan atau dipelajari oleh masing kita di guru penggerak, memang di 1.1 berfokus kepada kita dibuka wawasannya tentang pemikiran KHD, pemikiran mulia KHD Kiai Haji Dewantoro tentang pendidikan itu sendiri. Setelah kita dibuka pikirannya, apa yang seharusnya kita arahkan? Siswa kita mau kita ajak kemana, mau kita bimbing kemana. Lalu setelah itu kita diberikan materi tentang sikap perilaku yang harus dimiliki oleh nilai dan peran guru penggerak. Ketika kita sudah memiliki hal itu yang sudah dijelaskan Pak Mus lagi, bahwa setiap guru penggerak mempunyai peran dan tugasnya dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Setelah 1.2 tadi, maka kita beralih ke 1.3. Ketika sudah punya pemikiran yang benar, arah yang sesuai, punya nilai dan peran dipahami dan diketahui, nah lalu guru penggerak tersebut sudah mulai membuat sebuah visi, mau diarahkan kemana pendidikan yang ada di Indonesia ini melalui guru-guru penggerak yang akan disebarluaskan nanti kepada seluruh guru yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama, menurut Evan, bahwa Evan di tahun 2001 untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Jadi di situ dimulai dengan perubahan budaya terlebih dahulu. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin untuk melakukannya. Diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus
tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi. Jadi visinya harus sudah mulai membuat sesuatu yang baru, tidak monoton yang itu saja, tetapi kita harus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, hal-hal yang mengena terhadap siswa, hal-hal yang langsung berpihak pada murid dan mengembangkan potensi murid di setiap potensi yang mereka miliki. Monggo Bu Rina. Selanjutnya, nah, dalam melaksanakan visi tersebut, Bapak Ibu, kita sebagai guru penggerak diberi materi. Dalam melakukan perubahan-perubahan, kita ada melalui proses yang kita sebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah pendekatan dalam hal-hal yang positif. Itu kenapa tadi disampaikan oleh Ustaz Mustafa, kita pandangannya sekarang berubah. Sudut pandangnya berubah lagi. Karena guru penggerak yang awalnya mungkin, kata Bu Rina, saya sering sekali kapok gue, ketemu Pak Gilang. Kapok gue, tak warnanya Pak Gilang, kelas 8 dan sebagainya. Maka sekarang lagi, walaupun dilaporkan ke saya, pendekatannya bukan lagi pendekatan yang mengancam, punishment, memberi ketakutan, memberi ketidaknyamanan, tetapi melakukan budaya-budaya perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Lebih singkatnya, boleh dibacakan dulu seperti itu ya, menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi kita sebagai guru jangan hanya berpikir tentang hal yang jelek dari seseorang. Ketika kita hanya berpikir kepada jeleknya anak, pasti teman-teman kita masih stres. Ketemu iki maneh, ketemu arek iki maneh. Akhirnya yang kita fokuskan, pandangan kita terhadap anak itu hanya hal-hal yang negatif. Itu pun ternyata saya sadari langsung saat itu juga ketika saya menghadapi beberapa anak yang di kelas saya terutama dapat laporan ini ketika ada iku maneh. Tapi ketika saya mendapatkan materi ini, ternyata saya tetapi terbuka lagi. Oh iya, saya dulu fokus saya, guru saya hanya fokus saya di jelekan saja, di jelek-jelek saja. Bisa jadi saya lakukan hal yang sama ternyata. Ketika ada laporan yang jelek, saya langsung cari jeleknya kamu gini dan sebagainya. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Menurut KHD juga, menurut pendidikan yang baru-baru ini kita lakukan. Karena yang kita harus cari, yang harus kita gali adalah nilai-nilai positif di setiap anak. Kenapa kita memperubah hal-hal yang tidak bisa dari anak dengan susah payah? Kok tidak kita mencari hal-hal yang positif, kita tingkatkan lagi. Saya pintar bahasa Inggris, kan saya mengembangkan bahasa Inggris. Kenapa saya pintar bahasa Inggris, saya kembangkan dan saya leskan matematika? Itu kan bukan pendekatan inquiry apresiatif. Yang difokuskan kan kejelekan saya jelek di matematika, ayo diperbaiki matematika dan sebagainya. Padahal sampai elek pun ikan tidak akan bisa terbang di langit. Ikan tidak akan bisa memanjat di pohon. Tetapi ketika kita tingkatkan ikan kecepatannya dari 300 km per jam menjadi 500 km per jam, apakah itu mustahil? Tidak, pasti bisa dilakukan. Hal itu ya yang kita perlu lakukan dalam proses kerja ini, yaitu pendekatan inquiry apresiatif, yaitu belum Bu Rina? Susu Bu Rina. Nah, implementasinya inti positif merupakan potensi dan aset organisasi. Jadi kita cari aset-aset penting, aset-aset positif. Jangan hanya fokus di Wahyu nggak usah bahasa Inggris, les bahasa Inggris 5 jam sehari, kita perbaiki terus, kita begitu. Bukankah itu tambah musto? Nah, kita fokuskan di bawah sudah bagus di IPA, fisika, kita tingkatkan lagi sampai menjadi ahli di dalam fisika. Itu pun di anak-anak. Apakah dengan semua pernah mencoba anak yang nggak bisa bahasa Inggris misalnya, saya paksa terus-terusan padahal dia kemampuannya di mata pelajaran akan berubah mungkin, tapi hanya sedikit, betul sekali. Bagaimana kalau kita kembangkan di contoh tadi, Pak Mus berkali-kali menyebutkan anak lanang saya, yang luar biasa. Yang kita lakukan adalah menggali potensinya masing-masing sesuai pendekatan positif yang mereka miliki. Dan ternyata Okit kemarin Okit kemarin mendapatkan juara 4 dalam MTQ ternyata.
atau hal-hal lain yang memang kita belum menemukan nilai-nilai positif dari anak tersebut. Kita di grup kadang-kala anak ini dan sebagainya. Ternyata mungkin Bapak Ibu yang belum kita lakukan adalah mencari nilai positif tersebut dari anak itu. Yang kita fokuskan hanya ternyata lompat pagernya, gak ngerjakan ininya, karena kita belum tahu mau kemana arahnya anak itu. Ustaz tadi yang berbicara anak kita yang itu, Ustaz. Iya, saudara, bisa jadi pembentukan di sini pertumbuh kembang seperti yang disampaikan Pak Udi tadi dalam filosofi kita jadi petani, tumbuh berkembangnya anak perlu sebagai guru dan orang tua kita ada satu lagi mungkin, yaitu menunggu tumbuh kembang anak sesuai kodratnya. Karena ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu kita bisa rubah, tapi kodrat alam itu nggak bisa. Berkembangnya jagung 3 bulan, andai kata apakah kita bisa paksa jadi 1 bulan? Tidak. Kembangnya kacang 21 hari, apakah kita rubah menjadi seminggu bisa? Tidak. Yang kita harus lakukan adalah melindungi tumbuh kembangnya dengan baik, menghindarkan dari gulma, hambatan-hambatan dari luar dan segalanya. Ketika belum tumbuh berkembang, beliau ketika diskusi dengan saya, itu belum berkembang, mungkin berkembangnya dia sesuai pola jagung yang mungkin 3 bulan atau pola pertumbuhan apa yang memang butuhkan waktu yang lama. Tugas kita bukan untuk sebenarnya bukan memintarkan, tetapi menuntun tumbuh kembang mereka menjadi siswa yang mungkin tadi pelajar Pancasila yang sesuai dan juga bahagia. Ternyata Ki Hajar Dewantara adalah kita disuruh ngiring-ngiringin apakah mereka bahagia? Belum tentu. Maka dari itu yang kita harapkan. Nah, yang tadi saya lanjutkan dengan demikian dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan nilai-nilai hal positif, keberhasilan telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Jadi kekuatan positif sama halnya dengan kita, teman-teman. Sama juga mungkin nanti Ustadz Imam sebagai kepala sekolah, yang kita fokuskan adalah hal-hal yang positif. Saya andai kata bagus di ginjal-ginjal, goyang-goyang apa dan sebagainya. Pak Tato nilai positifnya di pageant, potensi bakat minat di anak-anak dan sebagainya, atau hal lain di bidang dan sebagainya. Nah, ini kita lakukan dalam pendekatan inquiry apresiatif, bukan hanya sebagai guru. Di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan kerja, di kehidupan keluarga, pendekatan inquiry apresiatif itu sangat penting. Karena kita menempatkan dalam posisi yang memang sesuai kekuatan positif yang dimiliki. Jadi, ketika putra-putri jenengan, anak-anak jenengan, saya sendiri mengingatkan, ketika ternyata anak saya nggak bagus di matematika, jangan dipaksakan bagus terus di matematika. Saya pun demikian. Gak bagus di bahasa Inggris, jangan paksakan, cari yang bagus mana. Saya cukup dengan bahasa Inggris, sudah duit ternyata. Saudara Fenty dengan IPA-nya juga menghasilkan uang. Apakah bisa semua Saudara Fenty? Tidak, suruh bahasa Inggris paling angel. Saya suruh matematika angel. Kenapa kita menuntut anak untuk bisa semua? Apakah itu fair Bapak Ibu? Tidak sama sekali. Nah, oleh karena itu, itulah saatnya kita membuka cakrawala, kita tempatkan posisi anak-anak itu. Tetapi tentu saja dalam tuntunan itu Merdeka Belajar nggak karepe dhewe, ya wis iki wis lain-lain dan sebagainya, tidak. Tetapi dengan tuntunan yang tadi poin 1.1, poin 1.2 kita lakukan, dan poin 1.3 dan nanti 1.4 yang oleh Ustaz Rina, sehingga kita fokus dalam sisi-sisi positif dari setiap individu. Ada yang jelek, ya itu jeleknya. Kenapa kita lihat jeleknya saja? Kalau kita memandang jeleknya, saya nggak ada habisnya. Wong nolak alay Pak bilang, wah ngomong ya udah, terus yang dibahas itu aja. Kenapa nggak kita coba lihat, oh Pak Gilang yang ganteng, imut dan sebagainya, lebih baik mungkin. Kita akan menemukan hal-hal yang positif di kedepannya. Nah itu, mau gue beri lanjut? Udah satu aja panjang jadi. Nah, perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diwali dengan permasalahan. Nah ini ada hubungannya dengan permasalahan. Ketika kita menemukan suatu masalah, bukan berarti contoh. Ada anak yang terlambat. Kita fokusnya bukan dalam masalah berapa yang terlambat, siapa saja yang sudah terlambat dan sebagainya. Tetapi fokus di hal-hal positif yang kita raih, aset-aset positif.
program apa yang kita berikan supaya anak bisa mendisiplinkan diri. Nah, kalimat positif. Bukan mencari hal-hal yang terus kok terlambat harus dihukum dan ini dan sebagainya. Nah, mengapa capaian belajar siswa rendah? Nah, itu kan negatif, kalimat negatif. Mencari kok rendah, kok rendah. Apa yang buat mencari tanda baca kok nggak lancar? Itu kan bukan pendekatan positif Bapak Ibu dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang motivasi yang dilakukan adalah untuk membangun sesuatu yang positif. Contoh, apa yang bisa diraih, prestasi apa yang bisa mungkin anak ini meningkatkan kompetensinya. Bukan menggali masalahnya, tetapi pendekatan positif dalam hal-hal yang positif dimiliki anak-anak tersebut. Nah, hal-hal yang apa yang pernah capai murid di kelas, hal menarik apa yang dipetik dari pelajaran itu hal positif. Bagaimana menggunakan praktik baik setiap guru dan sebagainya. Fokusnya kita diberi wawasan untuk selalu husnudon ternyata. Dengan husnudon maka kita bisa meraih hal-hal yang positif dari anak-anak. Bukan hanya anak-anak ternyata Bapak Ibu. Kita pun demikian sebagai individu. Ketika kita ada panitia apa, kenapa kok kelihatannya, nah mungkin dengan bisa analisa. Kenapa dalam kegiatan panitia kok kelihatannya orangnya itu saja? Karena jenengan berusaha untuk meningkatkan hal-hal yang positif dari tiap individu. Itu sudah dilakukan dalam pendekatan baca. Oh biasanya wong iki apik ning pemberarti dokumentasi. Wong iki arif di sini. Nah, itu pendekatan inquiry apresiatif. Jadi kita yakin bahwa dia makin meningkat dengan ada di situ. Dia makin bagus ketika ada di situ. Nah, selanjutnya Bu Rina. Nah, dalam proses tahapan itu, nah ini kita ada mungkin ketika kita menjadi dalam proses guru penggerak dan sebagainya, ada tahapan baca yang harus kita lalui dalam proses itu. Yang pertama adalah buat pertanyaan penggali ketika ada mungkin ada suatu hal yang ingin dengan rubah. Pertanyaannya dalam bentuk positif tadi ya. Apa yang bisa diraih anak ini untuk meningkatkan ini dan sebagainya. Bukan fokus di kesalahan atau nilai-nilai sisi negatifnya. Yang kedua, ambil pelajaran dari situ. Apa yang nggak bisa kita raih dari pertanyaan itu? Apa ya bisa kita rubah? Apa yang kita benahi dan sebagainya. Gali mimpi, baru kita menyusun mau apa ke depannya. Dari pelajaran tadi, ke depannya mau apa? Oh, saya mau anak-anak di SMP Bustanul Makmur semuanya menerapkan disiplin dan kepekaan sosial. Itu mimpinya. Terus setelah ada mimpi maka dijabarkan rencana. Dengan apa kita memberikan pendisiplinan ke anak-anak, mereka mencoba disiplin sesuai kemauan mereka, bukan dikereng-kerengi, bukan diminta-minta, bukan diberi hukuman, tetapi sesuai pribadinya. Nah ini dengan mencoba menjabarkan rencana. Setelah rencana disusun, atur eksekusi. Kita lakukan. Berarti dari rencana itu kita jalankan. Kok gagal? Ya dicoba lagi. Berarti ada alur yang salah dalam proses baca tersebut. Kita lakukan refleksi ditambah terakhir. Kok belum berhasil? Kita buat baca ulang lagi. Kok kendalanya anak-anak nggak pakai sepatu? Nah kita bisa pakai baca tersebut. Selanjutnya Bu Rina. Nah ini buat pertanyaan teman di tahap ini sudah tadi ya, sudah lewati saja. Nah dalam baca tersebut diharapkan kita selalu membuat alur yang sesuai. Ketika pertanyaan, kok anak-anak ini andai kata ada masalah, ada problem, oh iya, fokusnya anak-anak kita gali dulu, kita buat pertanyaan dulu, terus tadi jabarkan mimpi, gali mimpi, terus atur rencana, baru jabarkan, baru atur eksekusi. Nah, ketika itu dilakukan, kok masih ada sedikit perubahan sedikit, berarti kita rubah lagi dari awal lagi, buat baca lagi. Demikian Bapak Ibu dari yang saya sampaikan. Nanti mungkin ada kesimpulan yang diberikan dari 4 dan koprak 1, sementara akan dilanjutkan tentang budaya positif oleh saudari. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya tadi sudah berbagi tugas untuk membagi ilmu kita yang sudah kita dapatkan selama 3 bulan ini. Sekarang saya akan menjelaskan modul ke-14. Ke-14 ini kami sudah mempelajari tentang budaya positif. Sebelum ke budaya positif,
eh, saya akan membahas dulu tentang keyakinan kelas. Ini tadi yang sudah saya terapkan di 7E. Jadi keyakinan kelas itu teman-teman berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya kan hubungannya dengan peraturan kelas itu, peraturan kelas maupun peraturan sekolah, anak-anak itu harus mematuhi, kemudian pokoknya harus patuh, kemudian ada hukuman yang terakhir kali. Tapi dengan keyakinan kelas tidak. Dengan keyakinan kelas tidak boleh ada hukuman, meminimalkan hukuman kalau bisa tidak ada hukuman. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu yang dibangun adalah nilai-nilai keyakinan. Contoh, beberapa waktu lalu ada beberapa murid kita tidak memakai masker. Itu kalau saya merestitusi, ada suatu pelanggaran merestitusi itu ditanya dulu. Jadi kenapa harus memakai masker? Ada beberapa jawaban anak-anak itu ya karena peraturan Ustazah harus memakai masker. Tapi ada lagi yang betul jawabannya ya karena biar untuk kesehatan Ustazah. Nah, nilai kesehatan itu tadi mereka menjawab kesehatan Ustazah biar tidak terkena batuknya dari teman-teman sebelah saat batuk. Kemudian pada saat kemarin pandemi itu harus memakai masker itu biar tidak terkena corona. Nah, nilai-nilai itu tadi, nilai keamanan, nilai kesehatan itu yang dikembalikan ke anak-anak. Itu yang dikembalikan ke keyakinan kelas. Jadi di saat anak-anak itu melakukan kesalahan, kami berempat kemarin sudah berusaha melakukan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu suatu perilaku yang mengembalikan anak itu memperbaiki kesalahan. Tidak mendorong mereka itu merasa bersalah, tapi mengembalikan mereka untuk memperbaiki kesalahan, kemudian taubat, kemudian dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi pada saat kemarin anak-anak melakukan kesalahan seperti Satria 9A menempelkan plastisin di kelas itu, saya merestitusinya seperti ini, mengingatkan kembali keyakinan kelas. Kalau seperti ini, menurutmu bersih tidak sih kelasnya? Seperti itu. Dan alasanmu apa? Nah, karena di sini saya yakin anak-anak itu pasti mematuhi peraturan di sekolah. Selama ini kan kita sudah ada peraturan sekolah itu kan tanpa melibatkan anak-anak, tanpa mendengarkan mereka. Peraturan sekolah sudah ada. Nah, tidak apa-apa sekolah memberikan peraturan, tapi kita harus mengkomunikasikan nilai-nilai mengapa kita harus menerapkan peraturan seperti ini. Itu diganti, peraturan itu diganti ke keyakinan kelas, karena kita membangun nilai-nilai kebaikan biar anak-anak itu ternyata kalau saya memakai masker berarti saya harus saya menjadi aman, saya menjadi sehat, terus saya itu harus berseragam itu biar kelihatan bagus dipandang, karena memang kalau tidak berseragam itu kan silih genjel seperti itu. Nah, pesan dari Ki Haji sendiri adalah disiplin. Disiplin itu sekarang berubah menjadi disiplin positif, di mana Ki Haji sendiri itu berpikir tentang konsepsi keteladanan bahwa anak-anak itu harus mempunyai disiplin dari dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu yang harus kita bangun di dirinya anak-anak. Anak-anak itu harus belajar disiplin mulai dari dirinya sendiri. Dan apabila dirinya sendiri itu tidak bisa untuk membangun menjadi disiplin, maka orang lain yang harus mendisiplinkan. Contoh Ustaz Afin mungkin sudah melalui kesiswaan itu kita mengingatkan, itu berarti kita ada motivasi eksternal dari kita sebagai guru yang di sini untuk membangun disiplin kepada mereka. Kemudian, beberapa anak-anak untuk melakukan peraturan biasanya ini adalah alasan yang dilakukan. Mereka mematuhi peraturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Saya biar tidak dihukum lari-lari, atau pada saat mereka itu tidak terlambat itu kita hari ini kita memberikan penghargaan, kita memberikan imbalan. Biasanya seperti itu. Yang ketiga itu mereka menginginkan dirinya sendiri itu merasa dihargai. Padahal di sini di KHD itu sebenarnya menghapus hukuman dan sebenarnya reward itu tidak ada. Karena apa? Di PTS itu mungkin masih ada reward karena kompetensinya mereka kan berbeda-beda. Jadi saya itu pernah bertanya kepada instruktur, reward saja itu sebenarnya juga nggak boleh. Karena apa?
di saat orang lain mendapat reward terus dia merasa gini, anaknya tidak mendapat reward, berarti dia aku lo nggak ngarah iso, saya tidak akan bisa sampai juara 1, berarti saya tidak akan mendapat reward. Nah, itu mereka merasa dikecilkan. Jadi kita memang kenapa reward itu sebenarnya nggak boleh. Kemudian bukan itu memotivasi. iya, tapi Kita nggak memotivasi. bisa memuaskan dua belah pihak. Iya. Tapi untuk berarti memberikan reward itu berarti harus ada embel-embel kita meyakinkan bahwa ini memotivasi gitu. Jadi membangunnya nanti di diskusi hari ini. Kembali lagi budaya. Nah, pada saat anak itu mungkin seperti Sandi, kalau kita masuk ke kelas ada iki ya. Dan Sandi itu selalu, saya akhirnya memahami kenapa sih Sandi ini kok selalu apa namanya ya di kelas itu ketika selalu membuat selalu buat masalah itu kenapa? Ternyata di pelajaran 1.4 itu kami memahami ternyata beberapa anak yang melakukan pelanggaran itu mempunyai alasan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia survive dan aku bisa bertahan di kelas ini menjadi bisa bertahan itu, yaitu dia melakukan seperti itu, kesalahan seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Saya pernah gini ke Sandi, berarti kamu makan sama kok kurang kasih sayang kalau di rumah. Ya Ustazah, saya dimarahin aja. Bisa jadi di saat anak itu melakukan kesalahan itu mencari perhatian dulunya. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan kan akhirnya kita ngopainnya ke bapak ibu mesti kan opo otole sama opo seperti itu. Di saat kita perhatian mereka senang. Itu berarti kebutuhannya apa sih sebenarnya? Kemudian penguasaan, mereka akan menjadi lebih berkuasa di kelas. Akhirnya kan teman-teman kemarin pada saat ujian Sandi membuat masalah harus apa untuk menyelesaikan tugasnya PTS-nya itu kan beberapa anak kan takut sama Sandi, ayo kerjanya seperti itu, dia merasa puas, saya bisa menguasai anak-anak. Kemudian dia merasa bebas, biasanya terkekang di rumah, kemudian di sini di rumah sudah dimarahi sumpah, di sini itu dia bisa bebas melakukan apapun. Kemudian kesenangan, Jair itu adalah berarti anak ini kalau Jair itu berarti kesenangan bagi dirinya, membuat teman menangis, membuat teman itu marah, membuat gurunya marah, dia puas. Itu alasannya, itu kebutuhan mereka tuh. Terus seperti kasusnya Putut itu bagaimana? Hari ini saya melakukan game yang bagus. Awalnya dia bosan, tapi lama-lama akhirnya dia gerak. Iya, karena itu kan pembelajaran kinestetis itu tadi berarti makanya Gerak dia. iya, saya tidak. Ya itu akhirnya kan di pembelajarannya sekarang Awalnya waktu 2.1 pembelajaran diferensiasi itu kita harus memberikan pertama itu kita mengadakan observasi kepada anak-anak melalui kebutuhannya apa, mulai dari kesiapan belajar, minat belajarnya bagaimana. Kayak itu tadi seperti Putri, berarti dia itu kalau suruh dia tidak mau memang pelajaran tadi merangkum itu nggak mau, dia dari mana-mana itu senang. Makanya dia kenapa kalau organisasi bermain di luar dia hebat, karena memang dia berarti minatnya di situ, tidak bisa disuruh diam. Kemudian ada lagi mungkin ini yang mungkin kemarin anak MP3, beberapa anak itu ya saya sendiri juga belajar itu ada motivasi dari musik baru saya semangat. Kalau nggak ada itu kan aduh saja bosan. Mungkin di kelas pun saya sangat bersyukur ternyata beberapa teman-teman seperti matematika pun sudah belajar di luar permainan. Walaupun toh ini saya tanya gimana sudah senang belajar matematika di luar, iya. Tapi tetap sulit Ustazah ya, memang kemampuannya kan berarti memang seperti itu, kita nggak bisa merubah. Setidaknya mereka sudah ada kesenangan, tidak tegang. Akhirnya kita dibawa keluar walaupun terus susah. Kayak Ustadz Mustafa dari kesana kemari, pindah ke sana, pindah ke sini dengan seperti permainan bergerak. Walaupun tak ending-endingnya masih bisa mengajarkan, nggak bisa. Ya memang kemampuannya seperti itu. Setidaknya kita memberikan lingkungan yang menyenangkan lah bagi mereka, jadi tidak merasa tegang seperti itu. Ini Ustadz Mustafa kan juga sudah agak baik sekarang, tidak marah-marah lagi maksudnya. Ya. Nah ini juga iya karena bergerak. Restitusi ini yang paling penting Bapak Ibu terkadang. Ya. Saya sendiri ini terkadang kita
anak-anak melakukan kesalahan itu secara tidak langsung kita itu ada di pasti ada 5 posisi kontrol. Suatu ketika kalau kita pada saat sudah pokok pikirannya anak-anak membuat kesalahan pasti kita akan marah. Mesti wes arek iki ya, kamu itu selalu kamu saja semua kesalahan. Itu kita di posisi itu kita akan menjadi seorang penghukum. Kemudian kita akan juga membuat orang merasa bersalah. Kamu itu nggak bisa toh yang lebih baik lagi. Tak bilangkan kamu nggak bisa toh, tak bilangkan sama orang tua loh nanti kamu. Jadi anak itu merasa bersalah. Bapak Ibu pasti seperti itu toh. Pasti kita akan di posisi pernah di posisi penghukum ya beberapa penghukum pembuat orang merasa bersalah walaupun saya tidak mengucapkan ke anaknya tapi kan kadang kita sharing itu mesti sandi ya ya itu adalah identitas yang gagal. Bapak Ibu saya juga baru paham. Coba dipikirkan ya, kemarin yang edukam hari pertama itu kan budaya pakai seragam lah itu anak-anak itu karena selama ini kita nasihat nggak pernah ada hukuman. Coba yang di pondok sampai anak nggak mau kembali ke pondok karena ditakjir bukan 2 kresek dan itu harus layak dijual. Apa nggak bisa sampah sembarangan Bu? Maksudnya seperti itu. Ya nanti direstitusi pondoknya. Oh, budaya ya. Kami bersedia kok. Ya Bapak Ibu, kita saya pun juga berusaha untuk menghindari sebagai posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, pembuat anak merasa bersalah. Itu yang identitas gagal ternyata. Kalau identitas yang sukses itu ada di kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, apalagi kita sebagai manajer. Manajer itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Kita mengontrol sebagai kontrol diri itu sebagai manajer harusnya. Jadi seperti pada saat anak melakukan kesalahan kita itu menggali lagi. Di sini ada 3 Pak. Ada 3 yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi itu nggak panik. Kita menanamnya anak itu gini, nggak boleh semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Jadi jangan diulangi lagi ya. Seperti itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita harus validasi tindakan. Jadi kita harus memang menggali alasannya apa. Jadi kenapa kayak kemarin siapa sama Pak Afin itu anak terlambat, saya tanya alasannya apa? Terlambat terlambat karena apa? Mandinya nggak dapat air, terus diruntut kembali. Mandi nggak dapat air karena apa? Tadi saya sudah ngantri, terus saya kembali ke kamar ketiduran. Berarti dari alasan itu kan kita tahu menyelesaikan, berarti Salman mandinya harus lebih awal. Biar tidak kita dari alasan itu kita memberi solusi, bukan langsung tiba-tiba kita tanpa alasan langsung merasa anak itu ya apalagi menghukum langsung ngaplok gitu ya. Jadi kita langsung plok ya, kalau seperti di pondok langsung tiba-tiba saya tidak setuju benar kalau di pondok tiba-tiba anak saya langsung dihukum tanpa kita menanyakan alasannya terlebih dahulu. Terus rokok itu. Hari ini saya survei ya untuk kelas 9D yang laki-laki karena saya ada game Find Someone Who itu. Cari orang yang tidak pernah merokok, hanya ada 2. Saya nggak tahu itu jujur apa enggak. 9D yang lainnya sudah pernah. Ada yang perokok aktif sampai sekarang. Nah, ini misalkan di kelas ya. Setiap dia mungkin yang sampai bilang itu sampai saat itu mungkin masuk saya ya. Karena apa? Setiap saya masuk kelas itu, saya sudah berusaha ketika Sandi membuat pola. Saya tanya kenapa Teli? Tapi jawaban dia itu selalu kayak menantang gitu. Dia nggak bisa berbicara dengan oh itu saya saya berusaha menggali terus. Besok lagi jangan seperti ini. Akhirnya oke, udah. Besok saya masuk lagi seperti itu lagi. Di akhirnya saya bilang, kalau saya selalu mungkin Sandi saya jadi kelas itu, saya nggak akan mengajar. Di situ ada 40 siswa. Saya hanya fokus sama Sandi and Scan, itu ya 8 itu. Akhirnya yang lain dirugikan. Dan di akhir saya bilang, kamu nggak ngajak-ajak, silahkan kamu diam. Saya ngajar yang lain, saya nggak peduli sama kamu. Ya itu mungkin jeleknya saya ketika berkali-kali diperingatkan, udah lepas. Itu mungkin nggak bagusnya di situ. Karena saya takutnya yang lain 40 anak kita ngurusin 4, yang lain sudah lewat. Kasihan yang lain, itu pikiran mungkin di situ gitu. Ya, saya juga kemarin saya sama Ustaz Tafin siapa yang terlambat itu kan
lah Bu, iki lo dieling pangga ditakoki pangga bendino yo ulang. Saya juga bertanya kepada itu ke instruktur di mana Bu, ini kan selalu mengulang kesalahannya. Kita harus ya namanya juga proses Bapak Ibu, saya memahami bahwa tidak seperti kita juga punya emosi kan. Ya memang seperti itu, kita juga memiliki emosi, tapi di keyakinan kelas ini gini, tidak ada hukuman, tetapi memang tidak ada sanksi dari kita, tetapi gini, kita buat kesepakatan bersama. Di saat anak-anak mungkin kalau di kesiswaan dulu tidak pakai seragam, pakai apa, baju kresek itu kita berarti anak-anak di saat tidak memakai baju pakai tidak seragam, berarti menurut kalian itu harus apa? Jadi mereka sendiri yang akan memberikan sanksi pada dirinya sendiri. Jadi bukan kita, maksudnya jadi mereka harus menyadari itu. Jadi pada saat itu diperbolehkan. Jadi pada saat anak itu menumpahkan kayak kemarin si Satria menempel partisin di dinding, berarti akan kamu lakukan apa berarti saya harus membersihkan ustazah. Berarti saya kira sih. Nah, seperti itu. Jadi ya kayak karakternya tetap terbangun, tapi kita tidak membuat merasa bersalah, biar dia sendiri yang merasa. Terus kalau menurutmu harus seperti ini tuh kita berarti harus bagaimana? Ya kayak harus seragam yang memakai kresek itu kan akhirnya menurutmu gak seragam harus bagaimana pondok ya menuntut kita ya lama, memang butuh proses karena banyak beragam anak. Kenyataannya ketika kemarin ya, mungkin masa ketika eduken di awal anak-anak itu berangkat semua nggak pakai seragam, hampir semua anak di kelas cuma sedikit 75% lebih nggak pakai seragam anak laki-laki. Ketika kita tanya kenapa seragamnya gini. Di akhir karena saya sudah mumet, tak bentak itu dengan marah, ganti gak melok kamu, kalau tak itu. Dan setelah itu ternyata 75% ganti seragam dan 25% tidak. Jadi gimana ya? Kenapa kita harus marah juga? Ya itu namanya berarti membangun disiplin itu, membangun disiplin yang dilakukan secara itu berarti membangun disiplin dengan motivasi yang benar. Berarti anak-anak itu harus disiplin dulu dari bantuan Bapak Ibu guru untuk mendisiplinkan itu tidak apa-apa. Yang penting kita masih dalam tidak anak-anak lah seperti itu. Karena memang pada saat kita anak-anak itu akan membuat luka itu yang akan dibawa nanti sampai dia besar itu masih lengkap Pak. Ini mesti disenggol ya itu pasti akan kita menghindari memori yang seperti itu. Ya itu saja Bapak Ibu modul budaya positif berharapnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum.